Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang gelar khitanan massal gratis bagi warga Kota Padang yang memiliki anak yang belum disunat atau dikhitan. Pelaksanaan sunat massal dilaksanakan dalam protokol kesehatan yang ketat demi menghindari klaster khitanan massal. Kegiatan ini dihelat mulai 14 Desember hingga 1 pekan lamanya. Seperti inilah suasana khitanan massal yang digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang pada Senin 14 Desember pagi. Para orang tua yang membawa anaknya untuk dikhitan harus menjalani rangkaian protokol kesehatan. Dimulai dengan mencuci tangan ketika memasuki gedung, memeriksa suhu tubuh, serta menjaga jarak. Proses registrasi pun dilaksanakan dengan tertib. Selesai melakukan registrasi, para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk dikhitan ini tak lagi dapat memasuki ruang khitan. Ruang untuk pelaksanaan pun hanya berisi 16 tempat tidur. Khitanan berlangsung bergantian agar mengurangi kerumunan orang di ruangan tersebut. Ada 1.600 anak Kota Padang yang sudah mendaftar untuk khitanan massal ini, dari target Basnas Kota Padang untuk 2.000 anak. Pelaksanaan khitanan massal ini berlangsung hingga 21 Desember yang membuat hampir setiap orang tua mendatangi kantor Basnas Kota Padang. Basnas Kota Padang menganggarkan dana 800 juta rupiah yang dikumpulkan dari para donatur yang bekerja sama dengan Basnas Kota Padang. Dukungan belasan hingga puluhan donatur yang ambil bagian terlihat dari backdrop yang terpasang di halaman pintu masuk gedung Basnas Kota Padang. Wakil Ketua Basnas Kota Padang, Syafriyadi Autit pun menjelaskan bagaimana perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan khitanan massal mengangkat tema tetap berbagi di masa pandemi ini. Sembari mengharap ridho-Mu, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Berkahilah acara kami ini dalam rangkaian pelaksanaan sunnah Rasul kepada sebanyak 2.000 peserta khitanan massal program Padang Sehat Basnas Kota Padang yang insya Allah akan dibuka secara langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ya Allah ya Hadi, tunjukkanlah kepada kami ide-ide bernas dan cemerlang dalam rangka ikut serta mencetak generasi robbani yang bersih akidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, kuat fisiknya, luas wawasannya, punya usaha yang halal, bersungguh-sungguh meraih cita-cita, efisien mengelola waktu, tertata urusannya, dan bermanfaat bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Ya Allah ya Mujib, kabulkanlah semua doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Basnas Kota Padang Epi Santoso pun menjelaskan bahwa dukungan berbagai pihak membuat kegiatan ini dapat terlaksana melebihi target mereka yang dikhitan. Dukungan UPI YPTK Padang yang menanggung tak kurang 200 juta rupiah untuk khitanan kali ini, yang artinya menambah tak kurang 500 anak lainnya dengan asumsi per anak dibutuhkan alokasi 400.000 rupiah. Ibu yang beruntung anak-anaknya hari ini bisa ikut khitan bersama di Basnas Kota Padang, dan anak-anak kami yang sudah selesai ujian dan siap-siap khitan
Mudah-mudahan semua sehat-sehat dan acara kita tidak menjadi klaster baru COVID di Kota Padang. Bapak Wali Kota dan para undangan, izinkan kami pertama atas nama Basnas Kota Padang mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana COVID-19, dalam suasana kita masuk zona merah dan sekarang sudah zona oranye ya Pak, Kota Padang, kita di Basnas Kota Padang alhamdulillah berdasarkan acuan RKAT yang kita susun 2020, insya Allah target 100% program dan pengumpulan kita bisa kita capai Pak, bisa kita capai. Dan ini adalah program terakhir kita tahun 2020, yaitu program Kitanan Massal gratis untuk warga kurang mampu di Kota Padang, selalu kita laksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dapat kami laporkan ke Pak Wali Kota, ke Pak Prof Basnas Provinsi, di rencana awal kita hanya untuk 1.000 anak Pak, tapi melihat kondisi masukan dari berbagai pihak, biasanya ada lembaga lain yang mengangkatkan acara yang sama, tapi tahun ini tidak ada dengan alasan COVID dan kesehatan lainnya. Kita buka pendaftaran 1.000 itu hanya dalam waktu 4 hari sudah penuh. Akhirnya kita di pimpinan Basnas memutuskan melihat ada banyak donatur yang mau berjibaku bersama untuk kegiatan ini, termasuk dari UPI PTK alhamdulillah menanggung 500 anak full sebanyak 200 juta Pak, dari UPI PTK. Alhamdulillah Pak Emga hadir pada hari ini. Biayanya, paket untuk anak pulangnya, karena anak yang di kita kasih paket pulang Pak, ada sarung, kemudian ada kambing etawa 1 box, kemudian ada masker ya, untuk mereka pakai di rumah dan tas tentengnya, kemudian juga uang transport untuk pergi dan pulang ke lokasi kita sebanyak 50.000 per anak kita sediakan. Dan bagi anak yang hadir di tempat kita waktu salat zuhur dan makan siang, juga kita sediakan makan siang di sini semua. Jadi yang dapat jadwal antrian jam 11 sampai jam 2 setiap hari, juga kita sediakan makan siang gratisnya di sini. Alhamdulillah, dari donatur-donatur kita cukup merespon kegiatan ini sehingga kami memberanikan dari 1.000 anak awal targetnya kita jadikan target 2.000 anak untuk kita tahun ini. Sampai pendaftaran hari Minggu kemarin itu sudah terdaftar sebanyak 1.607 anak, dan sekarang masih ramai pendaftaran di depan karena kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 16. Untuk pelaksanaan kegiatan sebanyak ini dapat kami laporkan ke Pak Wali Kota, ke Pak Pro. Pertama, kita sudah bermitra dengan 3 rumah sakit dan klinik. Yang pertama dengan Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Padang. Yang kedua dengan Klinik Rahmatan Lil Alamin UPI PTK untuk 500 anak. Yang ketiga dengan Rumah Sakit Semen Padang. Terima kasih Bu kehadirannya. Melihat pendaftaran hari ini, bisa jadi Rabu kita sudah mulai di Semen Padang nih Bu. Karena 1.500 di sini sama Klinik Rahmatan Lil Alamin. Nanti yang ke 1.500 sekian sampai 1.847 anak itu dengan Rumah Sakit Semen Padang. Selain Kitanan Massal, Epi Santoso juga menjelaskan berbagai program lainnya yang telah ditargetkan. Seperti target 3 miliar untuk tahun ini diyakini akan tercapai demi mengejar pencapaian 22,5 miliar rupiah target penerimaan zakat Basnas Kota Padang tahun 2020. Hingga akhir November 2020, penerimaan zakat yang dikumpulkan ASN Kota Padang mencapai 18,9 miliar rupiah. Artinya, minat warga Kota Padang baik perorangan atau kelompok cukup tinggi dalam membayarkan zakatnya tak terpengaruh masa pandemi COVID-19.
Termasuk di dalamnya juga ikut dijelaskan seputar pencapaian berupa penghargaan dan status pengelolaan wajar tanpa pengecualian selama 4 tahun berturut-turut. Juga status sebagai lembaga pemberdayaan patuh syariah pada April lalu, dan juga beberapa pencapaian lainnya. Izinkan juga kami menyampaikan bahwa di tengah-tengah suasana kondisi COVID-19 ini, bagi kita di Basnas Kota Padang adalah tahun yang cukup berat. Pertama, mencapai target pengumpulan karena banyak muzaki pribadi itu yang usahanya terdampak akhirnya menurun, bahkan ada yang tidak menyalurkan zakatnya. Tapi alhamdulillah kita coba mencari celah-celah lain, memperbanyak muzaki baru, mendatangi calon-calon muhsinin kita, menjelaskan program-program kita, sehingga target kita tahun ini 22,5 miliar, insya Allah akhir Desember bisa kita capai, Pak. Kenapa kami sampaikan bisa dicapai? Sampai akhir November kita sudah bisa mengumpulkan 18,9 miliar. Dengan event ini plus support dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, belajar dari tahun sebelumnya, itu dari zakat ASN bulan Desember biasanya 2 kali lipat. Ada zakat bulanan, ada rapel yang lain dan segala macam, tambah pengumpulan kita di akhir tahun, maka target kita bulan ini di angka 3 miliar insya Allah bisa kita penuhi. Termasuk juga nanti setoran UPZ Kemenak. Terima kasih Pak Kemenak diwakili Pak hadir pada hari ini. Insya Allah angka 22,5 miliar yang kita targetkan tahun ini bisa kita penuhi. Yang kedua, alhamdulillah tahun ini bagi kita di Basnas Kota Padang, Pak Wali, di samping tahun sulit juga tahun bahagia. Pertama, kita di bulan keempat tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai lembaga amil zakat patuh syariah kategori A+ untuk Indonesia. Ya. Yang kedua, alhamdulillah penilaian BI wilayah regional Sumatera untuk pemberdayaan lembaga amil zakat baik Basnas maupun swasta. Kalau untuk Basnas kabupaten kota dan provinsi di Sumatera kita terbaik 1. Tapi untuk lembaga zakat swasta kita berperan habis kemarin dalam sosialisasi di BI. Alhamdulillah kita menjadi lembaga pemberdayaan terbaik 3 wilayah Sumatera Persi BI. Jadi bukan Persi Basnas lagi. Sehingga alhamdulillah kita dapat oleh-oleh dari BI senilai 25 juta rupiah untuk tambahan perlengkapan ya pelayanan publik kita di Basnas Kota Padang. Yang ketiga, alhamdulillah tahun ini Basnas Kota Padang memperoleh predikat WTP yang keempat berturut-turut, Pak. Sudah yang keempat kali. Jadi alhamdulillah sehingga kita di Basnas berusaha secara profesional maksimal dalam melayani masyarakat baik mengaim maupun mustahik, sehingga alhamdulillah hasil audit eksternal dari KAP kita tahun ini memperoleh wajar tanpa pengecualian yang keempat dari laporan keuangan. Dari segi syariah kita kategori patuh syariah dengan label A+. Dari segi keuangan kita WTP yang keempat tahun ini. Terakhir kami mohon nanti kiranya kepada Bapak Ketua Basnas Provinsi Sumatera Barat memberikan sambutan dan arahan untuk kami di Basnas Kota Padang dan semua masyarakat Kota Padang. Dan kepada Bapak Wali Kota kami mohon memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi dan penyerahan paket simbolis serta meninjau langsung nanti pelaksanaan kita di Aula Mustahik. Ketua Basnas Provinsi Sumatera Barat Syamsul Bahri Khatib juga mengapresiasi kegiatan yang dihelat oleh Basnas Kota Padang dalam mengisi liburan sekolah ini.
Kegiatan rutin menghadirkan banyak orang namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang merupakan sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh individu atau lembaga. Apalagi di dalamnya juga banyak bekerja sama dengan belasan hingga puluhan lembaga yang ikut peduli dalam pelaksanaan khitanan massal bagi warga Kota Padang yang kurang mampu ini. Pagi ini kita dapat menghadiri acara besar. Ini bukan acara kecil. Acara besar akan menghidupkan anak-anak kita 1.600 orang. Luar biasa. Maka untuk itu adalah acara besar di akhir tahun dari Basnas Kota Padang. Kami menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Basnas Kota Padang yang setiap tahun mengangkat acara besar seperti ini. Dan istimewa lagi, dia dapat membangun dengan mitra-mitra kerja. Ini sangat sulit mendapatkan mitra itu. Rupanya Basnas Kota Padang dapat menjalin mitra-mitra kerja yang memberikan bantuan dan memberikan paket-paket untuk anak-anak kita. Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dalam kesempatan ini juga menekankan bagaimana pentingnya agar setiap orang tua mewanti-wanti anaknya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak ada jalan lain demi menekan penyebaran COVID-19, maka menjaga protokol kesehatan menjadi kewajiban kita semua. Apa yang disebut oleh Ketua DPD PAN Kota Padang ini harus dimulai dari diri dan keluarga kita sendiri. Dan tentu ya pada kesempatan ini kami juga tadi mendengarkan paparan dari Pak Ketua bahwa alhamdulillah Basnas yang selalu membina hubungan link dengan semua instansi sehingga Basnas selalu eksis ya dengan semua kegiatan. Meskipun di masa pandemi berusaha juga kita melakukan ini kegiatan terakhir ya, kegiatan terakhir di akhir tahun. Bersyukur kita karena coba bayangkan ya kita bisa lihat berapa senangnya anak-anak kita, orang tua kita ya yang bisa diperbantukan di masa-masa sulit. Jadi alhamdulillah kita telah memberikan mereka hak-hak mereka dan juga tentu bahagian dari niat kita bersama Basnas dan Pemko Padang bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan menciptakan Padang yang sehat. Di sini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Inosina, UPI dan juga Padang Hospital dan semua muzaki, ya, semua donatur sekali lagi atas nama pemerintah Kota Padang terima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan tak bosan-bosannya Pak Ridwan tak bosan-bosan loh ya dengan selalu bersama Basnas bersama kita pemerintah Kota Padang untuk bisa memberikan yang terbaik lah untuk Kota Padang apa saja. Ya, apa saja, karena apa niat kita kalau nawa itu bahwa mencari ridho Allah ngado saya Pak Kecik Buya tadi jangan lupa bersedekah. Nah, sedekah itu mempanambah harato itulah waktu buktikan mobil. Harapan agar semakin tepat pelayanan yang diberikan Basnas kepada mereka yang membutuhkan terutama di masa pandemi ini, jadi harapan yang dilontarkan oleh Hendri Septa. Basnas Kota Padang pun juga memberikan paket berikut uang transport kepada anak-anak yang dihitan. Paket ini secara simbolis diberikan oleh Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa kepada peserta khitanan massal. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan terima kasih kita kepada Basnas Provinsi, Basnas Kota Padang dan juga para muzaki dan seluruh para donatur ya, yang telah memberikan bantuannya sehingga terlaksananya kegiatan khitanan massal 2020 oleh Basnas Kota Padang. Anggaran yang saya dengar tadi itu ada sekitar lebih kurang 250 juta ya. 2.000 anak ya, 2.000 anak kata 800 juta. Alhamdulillah ini luar biasa
Dan kami sangat bersyukur sekali ya atas nama pemerintahan Kota Padang dengan kegiatan yang dilaksanakan meskipun di masa pandemi. Dan kami melihat ya semua protokol penanganan COVID berjalan dengan baik. Jadi artinya baik dari orang tua dan anak-anak yang datang sini semuanya pakai masker, semuanya juga patuh arahan untuk menjaga jarak. Jadi kami lihat di dalam proses tempat ketangannya tempatnya dijarakin ya, ada sekitar kurang 16 meja ruangan operasinya lah ya. Dan ini kami saksikan sendiri, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik pada tahun ini. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Basnas Kota Padang, dan insya Allah ya kegiatan rutin ini akan terus dilakukan di tahun-tahun yang akan datang. Dan memang pesan kami kepada seluruh warga Kota Padang, pandemi belum berakhir. Mohon ya, ini juga arahan dari Buya untuk bagaimana kita patuh ya dengan protokoler pencegahan penyebaran COVID-19 ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu membersihkan tubuh kita dan juga tangan kita sebelum menyentuhkan kepada mata, hidung, dan mulut kita. Jadi insya Allah dengan kegiatan itu kami yakin Kota Padang akan keluar dari permasalahan ini. Kita sekarang dalam posisi masih zona oranye, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa beralih ke zona yang lebih baik, itu zona kuning ataupun zona hijau. Untuk tahun ini bagi kita pelaksanaan kita masa walaupun sudah rutin ini agak spesial. Pertama memang di tengah pandemi, yang kedua pesertanya di luar dugaan kita. Tahun dulu mencari 1.000 kita payah. Sekarang kita buka 1.000, 3 hari pertama sudah penuh. Makanya kami coba ajak para mudaki, ajak para donatur, kita beranikan menambah 1.000 orang yang kedua. Yang kedua, tahun ini di samping kita juga berikan transportasi PP untuk orang tua yang mengantar anaknya. Dan yang kedua juga kita berikan mereka susu untuk imunitas setelah dikitan. Jadi setiap anak pulang bawa 1 box susu kambing untuk mereka minum selama 1 minggu ya, biar cepat pemulihannya sampai di rumah nanti. Satu utama kita memang dari anggaran zakat yang telah kita kumpulkan tahun ini. Kemudian donatur lain kita aja, alhamdulillah UPI YPTK Padang itu menanggung 500 anak. Makanya kita berani nambah 1.000 lagi. Itu nilai per anak 400.000. Mulai dari biaya kesehatan, kemudian paket senilai 5.000, kemudian uang transport 50.000, kemudian konsumsi snack dan segala macam 25.000 per paket, itu totalnya 400.000 kali 2.000 anak, kita alokasikan anggaran 800 juta. Yang sebelumnya sudah dimulai untuk 157 anak di LSM Meja Putih di Pauh, itu sudah selesai. Hari ini di sini dan juga di klinik UPI sudah kita mulai, itu berakhir nanti tanggal 21. Dan insya Allah hari Rabu besok juga kita mulai yang di SPH untuk anak yang mendaftar yang ke 1.501 sampai 1.857.